Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah mata hati kami agar mampu melihat kehadiran-Mu. Bukalah bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam perjuangan dan penderitaan hidup. Kuatkanlah iman kami melalui sabda-Mu yang hari ini kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan setiap orang pasti memiliki pengalaman Gunung Tabor. Ada saat-saat ketika kita merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat, ketika doa kita terasa menguatkan, ketika keluarga mengalami kebahagiaan, ketika pelayanan membawa sukacita, atau ketika kita melihat pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Namun, hidup tidak selalu berada di puncak gunung. Setelah pengalaman indah itu, selalu ada perjalanan menuju lembah kehidupan, menghadapi tantangan, penderitaan, kehilangan, dan berbagai pergumulan.
Injil hari ini mengisahkan pengalaman luar biasa tiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang menyaksikan kemuliaan Yesus di atas sebuah gunung. Mereka melihat wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Mereka mengalami sesuatu yang begitu indah sehingga Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Tetapi Yesus membawa mereka turun kembali dari gunung. Mengapa? Karena pengalaman bersama Tuhan bukan untuk membuat manusia tinggal dalam kenyamanan, melainkan untuk memberikan kekuatan menjalani panggilan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa transfigurasi atau Yesus menampakkan kemuliaannya terjadi menjelang perjalanan Yesus menuju Yerusalem, tempat dia akan mengalami penderitaan dan salib. Sebelumnya Yesus telah memberitahu kepada para murid bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Para murid sulit memahami jalan salib itu. Karena itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung dan menunjukkan kemuliaannya. Yesus ingin menguatkan mereka. Salib bukan akhir dari segalanya. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik kematian ada kebangkitan. Di gunung itu, Musa dan Elia hadir bersama Yesus. Musa melambangkan hukum Allah, sedangkan Elia melambangkan para nabi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa seluruh sejarah keselamatan Allah menemukan kepenuhannya dalam diri Kristus. Kemudian terdengar suara dari awan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kalimat ini menjadi inti dari seluruh peristiwa hari ini. Dengarkanlah dia. Allah tidak hanya meminta kita mengagumi Yesus, tetapi mendengarkan dan mengikutinya. Seringkali kita ingin mengalami Tuhan dalam hal-hal yang indah saja. Kita ingin iman yang selalu membawa sukacita, keberhasilan, dan kenyamanan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya juga berarti berjalan melalui jalan salib. Iman bukan jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama kita ketika hidup menjadi sulit. Petrus ingin membuat tiga kemah dan tinggal di gunung itu. Ia ingin mempertahankan pengalaman indah tersebut, namun Yesus mengajaknya untuk turun. Sebab kemuliaan Tuhan bukan tempat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan kekuatan untuk kembali melayani dunia. Demikian juga kita. Tuhan memberikan pengalaman iman bukan agar kita hanya merasa nyaman dalam doa, tetapi agar kita menjadi pribadi yang membawa cahaya Tuhan kepada orang lain. Doa yang mendalam harus menghasilkan kasih yang nyata. Perjumpaan dengan Kristus harus mengubah cara kita memperlakukan keluarga, rekan kerja, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita diajak untuk merenungkan beberapa pesan penting yang dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, jangan kehilangan iman ketika berada dalam lembah kehidupan. Ada masa ketika kita merasa Tuhan jauh. Ada saat ketika doa terasa tidak mendapat jawaban. Ada pengalaman hidup yang membuat kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kemuliaan Tuhan tetap ada, bahkan ketika mata kita belum mampu melihatnya.
Sama seperti para murid yang turun dari gunung menuju Yerusalem, kita pun harus percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan kita, termasuk saat menghadapi penderitaan. Kedua, carilah pengalaman bersama Tuhan, tetapi jangan berhenti hanya pada pengalaman itu. Kadang kita ingin hidup dalam kenyamanan rohani, berdoa ketika membutuhkan, datang kepada Tuhan ketika ada masalah, tetapi lupa membawa iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi orang yang menikmati kasih-Nya, tetapi menjadi pembawa kasih-Nya ke dalam kehidupan yang konkret. Apakah kehadiran kita membuat keluarga semakin damai? Apakah perkataan kita memberi penguatan kepada orang lain? Apakah hidup kita menjadi tanda bahwa Kristus hadir di dunia? Ketiga, dengarkanlah Yesus lebih daripada suara dunia. Dunia sering menawarkan banyak suara ketakutan, keserakahan, kebencian, persaingan, dan keinginan untuk selalu dianggap hebat. Tetapi suara Allah berkata, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Yesus ketika Ia mengajarkan pengampunan. Dengarkan Yesus ketika Ia mengajarkan kerendahan hati. Dengarkan Yesus ketika Ia mengajak kita mencintai bahkan mereka yang sulit kita cintai. Sebab hanya suara Kristus yang mampu membawa kita menuju kehidupan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan-Nya, memberikan harapan besar bagi kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa penderitaannya bukan akhir dari perjalanan. Salib bukan kata terakhir. Ada kebangkitan dan kemuliaan yang disediakan Allah bagi mereka yang setia. Mungkin hari ini kita sedang berada di puncak gunung dengan penuh sukacita. Bersyukurlah. Mungkin hari ini kita sedang berada di lembah dengan banyak pergumulan. Tetaplah percaya. Sebab Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Nya kepada para murid adalah Tuhan yang sama yang berjalan bersama kita hari ini. Mari kita turun dari Gunung Tabor, kehidupan dengan rendah hati yang baru, membawa terang Kristus, membawa kasih, membawa pengharapan bagi dunia. Karena orang yang sungguh mengalami kemuliaan Tuhan bukanlah orang yang menjauh dari dunia, tetapi orang yang menghadirkan Tuhan di tengah dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu dan menguatkan iman kami. Tuntunlah kami agar selalu mendengarkan suara-Mu dan tetap setia mengikuti jalan-Mu, baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Jadikanlah hidup kami cahaya kasih-Mu bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.